Seorang pria membuat heboh media sosial karena dinarasikan meninggal dunia, kemudian hidup lagi. Viralnya peristiwa ini membuat polisi turun tangan untuk melakukan penyelidikan terhadap keluarga US dan juga pengemudi ambulans yang membawa peti jenazah. Sejumlah barang bukti ini pun diamankan oleh polisi dari US. Dan dari penyelidikan sementara terungkap jika US tidak benar-benar meninggal. Aksi US ini diduga untuk menghindar dari para penagih utang yang kerap mengejar US. Hal ini disampaikan pengemudi ambulans yang mendengar istri US berkeluh kesah mengenai jerat utang suaminya. Baik pemirsa, kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut mengenai kasus ini dari AKP Yohanes Redoi Sigiro selaku Kasat Reskrim Polres Bogor. Selamat malam Pak Yohanes. Ibu. Selamat malam Pak. Selamat malam. Baik, Pak Yohanes, akhirnya terungkap bahwa ini palsu atau ini cerita bohong, bukan kemudian sudah mati kemudian juga menjadi hidup kembali. Nah, ini bagaimana kemudian pihak kepolisian berhasil mengungkap itu dan mungkin bisa diceritakan ini yang punya ide siapa, kemudian juga US ini bekerja sama dengan siapa untuk bisa mengarang cerita ini, Pak? Baik, terima kasih. Dapat saya jelaskan bahwa kami tim dari Satreskrim Polres Bogor telah melakukan penyelidikan dari sejak viralnya berita ini. Kemudian kami menemukan fakta-fakta bahwa saudara US bersama dengan istrinya yang awalnya yang beredar adalah yang bersangkutan berdua habis menempuh perjalanan dari Semarang menuju ke Kabupaten Bogor. Namun pada kenyataannya yang bersangkutan berdasarkan fakta penyelidikan kami tidak melakukan perjalanan dari Semarang, namun dari Jakarta Selatan dari sebuah hotel yang mana kedua orang ini yang merupakan pasangan suami istri memesan sebuah peti jenazah yang diakuinya untuk keluarganya yang telah meninggal dunia di Bogor. Kemudian kedua orang ini masuk ke dalam ambulans yang membawa peti jenazah tersebut yang masih di wrapping dengan plastik bening. Dibantu oleh dua supir petugas ambulan dan di perjalanan menuju ke Bogor sempat berhenti di sebuah rest area di tol. Kemudian pada saat di rest area selepas dari beristirahat sejenak, supir ambulans sempat bingung karena si ibu hanya tinggal sendirian. US suaminya sudah tidak ada di dalam mobil. Melihat itu, kemudian supir ambulan itu menanyakan di mana bapak, di mana suami ibu. Kemudian istrinya mengatakan sudah pergi, ayo pak kita tinggal saja, kita jalan. Sesampainya di Bogor di tempat tujuan, peti diturunkan dan ternyata si bapak sudah ada di sana dan ditemukan diduga meninggal dunia yang ternyata palsu. Demikian, Bu. Baik, alasannya apa Pak? Tadi kami memang dapatkan informasi katanya untuk menghindari jerat hutang. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Baik, sampai saat ini tim kami masih di lapangan, Mbak, untuk melakukan pendalaman. Keterangan tadi yang menjadi saksi mahkota adalah supir dari ambulan. Kemudian saat ini kami sedang mendalami dari pihak hotel, di mana tempat berangkatnya di wilayah Jakarta Selatan. Kemudian nanti juga kami akan memeriksa dari pihak penjual peti jenazah dan yang terakhir juga kita akan memeriksa dari pihak rumah sakit di mana tempat yang bersangkutan dibawa setelah ditemukan tidak sadarkan diri atau tidak sehat ketika peti dibuka. Demikian. Nanti kalau sudah ada pendalamannya mungkin hal tersebut dapat terjawab. Namun memang di dalam perjalanan rest area menuju ke Bogor tujuan itu si istri dari US ini sempat bercerita atau curhat dengan pengemudi ambulan bahwa yang bersangkutan dan keluarganya sedang terlilit hutang yang cukup banyak dan oleh sebab hutang tersebut yang bersangkutan dan suaminya lagi stres. Demikian, Bu.
Ya, baik. Jadi tidak sampai hari ini juga masih belum ketahuan ya Pak, berapa jumlah hutangnya kalau memang betul itu menjadi penyebabnya ya Pak? Masih perlu pendalaman Betul, lagi? masih kami dalami. Bu. Baik, Ya, baik Pak Yohanes, terima kasih informasinya. Kami akan terus tunggu bagaimana perkembangan kasus ini Pak Yohanes. Selamat malam, selamat bertugas kembali. terima kasih.